Legenda Joko Kendil, cerita rakyat dari Provinsi Jawa Tengah. Joko Kendil adalah salah satu cerita rakyat yang sangat populer di Semarang. Kendil merupakan alat menanak nasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Dalam bahasa Indonesia, kendil dikenal sebagai periuk nasi. Nah, apa hubungannya periuk nasi dan Joko Kendil? Mari kita simak cerita ini. Permisi, permisi. Siapa kamu, Nak? Mbok, saya lapar sekali. Bolehkah saya meminta makan? Simbok tua yang merasa kasihan memberinya sedikit makan, meskipun hanya punya sedikit makanan yang seadanya. Nak, siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Aku tidak tahu namaku ini siapa, Mbok. Tetapi orang-orang memanggilku Joko Kendil. Mungkin karena aku menyerupai kendil. Aku juga tidak tahu dari mana asalku. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal. Sejak itu, aku berjalan ke sana ke sini mencari bantuan orang lain. Terima kasih, Mbok, atas makanannya. Sudah 2 hari ini saya tidak makan. Dan saya pamit untuk melanjutkan perjalanan. Nak, jika kau mau, kau bisa tinggal di sini bersama Simbo. Lagi pula, Simbo tidak punya anak dan hanya hidup sendiri. Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu Simbo. Setiap hari, Joko Kendil bersama Simbo angkatnya bercocok tanaman. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk Simboknya. Tidak jarang, Joko Kendil menerima cemoohan dari anak-anak kampung lainnya. Lihatlah anak itu, bentuknya seperti kendil. Iya, kenapa bentuknya seperti itu? Siapa ya yang mau berteman dengan anak yang bentuknya seperti kendil ini? Memalukan sekali. Waktu pun berlalu, Joko Kendil pun sudah menapuh usia remaja. Di sela-sela waktunya, ketika tidak membantu Simbo, Joko Kendil berburu hewan di hutan. Hingga suatu hari, ketika beranjak dewasa, Joko Kendil menyampaikan sesuatu kepada Simbonya. Sekarang aku sudah dewasa. Aku sudah ingin menikah, Mbok. Apa kamu sudah punya calonnya? Biar Embo yang lamarkan. Aku hanya mau menikah dengan putri raja, Mbok. Apa tidak ada calon lain? Putri raja pasti hanya ingin menikah dengan pangeran. Tidak, Mbok. Aku hanya ingin menikah dengan putri raja. Mbok pun terpaksa menuruti kemauan Joko Kendil. Keesokan harinya, mereka pergi ke istana menghadap raja. Raja, kedatangan kami ke sini untuk melamar salah satu putrimu untuk Joko Kendil. Sebagai seorang raja, saya membebaskan putri-putriku untuk memilih pasangannya. Nayang-nayang, tolong panggilkan. Dia memiliki 3 orang putri. Putri pertama bernama Kantil, putri kedua bernama Mawar, dan putri ketiga bernama Putri Melati. Nah, putri-putriku, Joko Kendil ingin mempersunting salah satu dari kalian. Keputusannya sekarang ada di tangan kalian. Ayah, aku tidak sudi punya suami miskin. Aku juga tidak mau. Bentuknya saja seperti itu. Aku hanya ingin menikah dengan pangeran tampan dan kaya raya. Saya bersedia menikahi Joko Kendil. Saya menerima lamaran dari dia. Ayah, tolong restui kami. Semua pun terkejut dengan apa yang disampaikan Putri Melati. Meskipun berat hati, Raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil. Sebagai seorang pemimpin, tentunya tidak elok mengingkari ucapannya sendiri. Joko Kendil menikah dengan Putri Melati. Simbok memutuskan untuk kembali hidup di desanya. Di istana, setiap hari, Putri Kantil dan Putri Mawar tidak bosan-bosannya mengejek Joko Kendil. Lihat dia itu, lebih pantas di tempat makan hewan, bukan malah menikah dengan putri kerajaan. Entah apa yang dipikirkan Melati. Kok mau-maunya dia menikah dengan laki-laki yang miskin?
jelek loh. Kan Putri Melati dan Joko Kendil menerima cemoohan itu dengan tabah. Suatu hari, raja mengadakan perlombaan memanah. Perlombaan tersebut diikuti para pangeran. Para putri raja tidak ketinggalan menyaksikan perlombaan. Dan itu bahkan menjadi tempat mereka untuk mengejek suami adik mereka. Namun, Putri Melati tidak pernah menerima ejekan kakak-kakaknya. Lama kemudian, para penonton dikejutkan oleh kedatangan dua pangeran yang gagah dan tampan. Para penonton pun langsung terpesona melihatnya. Lihatlah dua pangeran tampan itu. Aku ingin sekali berkenalan dengannya. Aku baru sekali melihat dua pangeran itu. Mereka sangat gagah dan tampan. Putri-putri, perkenalkan saya pangeran dari selatan. Dan perkenalkan saya pangeran dari seberang. Perkenalkan saya Putri Mawar. Perkenalkan saya Putri Kantil. Putri Melati pun tidak tahan lagi mendengar perkataan-perkataan dari kakaknya dan memutuskan untuk pergi dan kembali menemui suaminya. Loh, mana suamiku? Katanya sakit. Kendil apa ini? Kok di sini? Putri Melati yang marah akibat ejekan kakak-kakaknya serta tidak menemukan suaminya melampiaskan kekesalannya dengan membanting kendil yang ditemukannya. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Ini aku, Joko Kendil, suamimu. Pangeran yang ternyata wujud aslinya dari Joko Kendil itu menceritakan ketika waktu kecil menerima kutukan penyihir. Tubuhnya dikutuk menjadi jelek dan menyerupai kendil. Kutukan itu akan hilang ketika ada orang yang tulus ingin mengangkatnya sebagai anak dan seorang perempuan yang rela menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil yang ada di dalam kamar. Setelah kembali ke wujud aslinya, Joko Kendil seperti pangeran itu bersama Putri Melati menemui Simbo. Kutukanku sekarang sudah hilang. Sangat bahagia melihatmu Joko Kendil. Simbo sangat bahagia melihat anaknya yang dibesarkannya berwajah sangat tampan dan gagah. Bo, ayo ikut kami ke istana. Iya, Mbak, ayolah ikut kami. Tidak Joko Kendil, aku lebih bahagia tinggal di sini. Namun, Simbo tetap menolaknya. Pangeran dan Putri Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Si raja pun tidak lagi malu memiliki menantu yang buruk rupa. Sedangkan Putri Kantil dan Putri Mawar tidak bisa lagi mengejek adiknya. Mereka malah merasa iri melihat ketampanan suami adiknya.